Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah berupa nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan melanjutkan hidup dan beramal baik, nikmat iman dan Islam, nikmat untuk mampu menuntut ilmu agama, dan juga terutama nikmat untuk masih dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya diberikan amanah oleh panitia untuk membahas bagaimana mempersiapkan anak-anak agar akil balik. Dan nanti kita akan membahas bagaimana pendidikan untuk anak usia 7 sampai 14 tahun. Sebelum lebih jauh membahas tentang bagaimana pendidikannya, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian, ya. Apa sih akil itu? Apa sih balik itu? Dan apa itu mukallaf? Pertama, cara bahasa dulu, ya. Cara bahasa, akil artinya adalah berakal. Kalau balik artinya sampai. Mukallaf artinya dibebani. Sedangkan menurut definisi syara, balik itu artinya seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat. Ini yang disebut dengan taklif. Dengan adanya beban dan tuntutan itulah, kemudian orang yang balik itu disebut dengan mukallaf, yaitu seseorang yang telah diberikan beban syariat untuk mengamalkannya. Sedangkan akil balik adalah seseorang yang telah sampai pada masa balik dan memiliki akal sehat. Sebab jika akalnya tidak waras, ia tidak disebut sebagai akil dan juga tidak bisa disebut mukallaf. Misalnya orang gila, ya. Orang gila ini dia tidak akil, tidak punya akal. Maka meskipun dia sudah balik, dia tidak bisa disebut mukallaf. Dia tidak terbebani dengan hukum-hukum syariat. Tidak ada kewajiban yang harus dia tanggung. Juga tidak ada dosa pada waktu dia melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh syariat. Nah, kemudian muncul istilah akil balik, ya, yaitu orang yang telah sampai pada masa balik dan memiliki akal sehat. Artinya akil balik ini mampu, ya, untuk dibebani hukum syariat, mampu menjadi mukallaf. Nah, nanti pembahasan kita bukan hanya berhenti pada rentangan ini waras ataukah gila, tapi mungkin lebih jauh lagi ada pengembangan istilah akil balik itu. Ini, ya, kondisi di mana seseorang yang sudah balik, yang dia betul-betul memiliki kesanggupan, ya, menjalankan beban syariat yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Nah, termasuk juga pembahasan balik yang belum akil. Pada pengembangannya bukan hanya berhenti pada apakah anak ini gila ataukah tidak, ya. Tetapi realitas yang menunjukkan adanya generasi di mana dia sudah balik, tapi ternyata dia tidak mampu dalam tanda kutip dibebani sebuah tanggung jawab.
Misalnya fenomena ya, anak sudah balik tapi ketika dia sholat masih disuruh-suruh. Anak sudah balik tetapi untuk sekedar mengurusi urusan pribadinya ya, keperluan makannya, keperluan istirahatnya, kemudian mengatur kegiatan belajarnya, mengatur apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus ditinggalkan, memutuskan dia akan berteman dengan siapa, memfilter informasi yang masuk apakah bisa diterima ataukah tidak. Ini ternyata meskipun mereka itu adalah orang-orang yang waras, tidak gila gitu ya, dan sudah balik ya, ternyata tidak dimiliki. Nah, ini yang kemudian ada pengembangan istilah tadi ya. Kita dapati fenomena di mana ada anak-anak, ada orang-orang yang dia itu sudah balik sekaligus tidak gila, tetapi dia tidak mukallaf. Ya, padahal sebenarnya mukallaf tadi harusnya sampai kepada dia. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, diangkatkan pena atas 3 kelompok manusia, yaitu anak-anak hingga balik, orang tidur hingga dia bangun, dan orang gila hingga dia sembuh. Nah, konteks yang tadi saya sebutkan tadi itu kan tidak masuk dalam 3 kategori ya tadi ya. Karena bisa jadi dia sudah balik, dia tidak gila, tetapi mengapa dia tidak bisa menerima beban hukum syariat? Nah, ini artinya ada permasalahan dalam akil dia. Dia balik tetapi belum akil. Nah, kemudian kita juga coba bahas lagi berkaitan tentang pembagian usia dalam Islam. Kalau dalam Islam itu sebenarnya bagian usia itu simpel ya bun. Cuma ada 2 rentang usia. Yang pertama prabalik, yang kedua balik. Ciri-cirinya pun mudah diketahui. Ya. Untuk prabalik, kalau perempuan dia belum balik. Belum haid. Ya. Kalau laki-laki dia belum ihtilam, belum mimpi basah. Atau usianya belum mencapai 15 tahun. Nah, sedangkan untuk yang balik berarti kebalikannya. Orang disebut balik itu ketika dia sudah haid atau sudah ihtilam, atau kalau dia belum mengalami keduanya, dia sudah mencapai usia 15 tahun, maka dia dihitung sudah balik. Jadi patokannya adalah 15 tahun. Atau mengalami 2 hal tadi, haid atau ihtilam. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya untuk prabalik, jelas dia ketika melakukan sebuah amal belum ada reward ataupun punishment, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Ketika dia beramal, amal itu dalam rangka ta'dib, pendidikan, pembiasaan. Beda untuk mereka yang sudah balik ya. Untuk yang sudah balik, ketika dia beramal, maka sudah ada konsekuensi pahala atau dosa, dan dia bertanggung jawab pada amalannya. Kemudian untuk anak-anak prabalik, dia belum ada tanggung jawab, terutama dalam masalah nafkah ya, ataupun tanggung jawab lainnya. Sedangkan untuk anak yang sudah balik ya,
Termasuk masalah nafkah, terutama untuk anak laki-laki ya, itu dia sudah menanggung untuk dirinya sendiri. Dia sudah bertanggung jawab terhadap masalah nafkah. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam itu usia 15 tahun anak-anak sudah mandiri ya. Kalau misalnya orang tuanya itu memberikan bantuan dalam masalah nafkah, maka ini bukan dalam rangka memenuhi kewajiban nafkah. Itu hukumnya sudah berbeda. Hukumnya sudah seperti sedekah. Berarti kalau usia 15 tahun, anak laki-laki dia belum mandiri, dia masih dibantu oleh yang lain, baik orang tua ataupun yang lainnya, maka dia terhitung sebagai fakir miskin ya, yang disedekahi. Bahkan kalau kita bicara seperti itu ya, kalau kita bicara di dalam sistem peradaban Islam, dulu kalau tidak salah Umar bin Khattab itu menetapkan untuk anak-anak usia 15 tahun itu dia sudah ditanggung oleh negara. Jadi bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nanti untuk pengelolaannya ditanggung ini ya. Anak-anak tadi itu sudah diarahkan, dia ditanggung itu untuk belajar sehingga dia berkembang menjadi sosok ilmuwan atau ulama, ataukah dia menggunakan untuk usaha. Nah, anggarannya itu diambilkan dari Baitul Mal. Betul-betul usia 15 tahun tuh ditempa ya. Sebelumnya tadi itu untuk anak itu bisa mandiri. Tahu betul apa yang dia akan lakukan. Makanya tidak heran sejarah mencatat ya, generasi muda dulu ya, usia belasan tahun itu sudah menjadi imam, kemudian mereka menjadi panglima perang, mereka menjadi ulama ya. Tinta sejarah mencatat gitu ya, mengukir ya, bahwa peradaban itu menjadi gemilang di tangan anak-anak yang masih muda, belasan tahun. Produktivitasnya betul-betul sudah sangat tinggi. Beda dengan saat ini ya, kalau kita lihat ya, sangat jarang ya. Jangankan usia 15 tahun, mungkin usia 20 tahun masih banyak yang masih ditanggung oleh orang tuanya. Masih galau dengan dirinya. Belum mengerti apa yang akan dia lakukan, bahkan sekedar apa yang dia sukai dan tidak sukai aja masih banyak yang dia mengalami kekaburan. Nah, ini PR besar ya bagi kita, dan kita upayakan kita bisa mutus rantai itu ya. Kita upayakan agar anak-anak kita betul-betul siap 15 tahun mereka balik, mereka ya betul-betul menjadi generasi yang dia sudah siap bertanggung jawab, menjadi mukallaf ya, dan bisa melakukan produktivitas yang sebaik-baiknya, sehingga menebar kemanfaatan di tengah-tengah umat itu menjadi betul-betul maksimal ya, bukan pada sisa-sisa usia. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana untuk anak usia 7 sampai 14 tahun. Usia prabalik, persiapan menuju balik. Rata-rata untuk anak usia 7 sampai 14 tahun ini mereka sudah mumayyiz. Artinya bisa membenarkan mana yang benar atau salah, mana yang baik atau buruk ya. Udah mulai ngerti ya, mulai bisa mempertimbangkan itu semua. Dan mumayyiz pada anak itu ukurannya bukan pada usia, tetapi berdasarkan pada pemahaman yang dimiliki oleh anak. Ada anak itu yang dia mumayyiznya di usia 7 tahun.
Tapi ada juga yang dia itu sudah tamyiz ya, memayyiz itu pada usia 5 tahun. Tapi ada juga anak yang dia itu tamyiznya di usia 10 tahun. Jadi sangat tergantung ya pada pemahaman yang dimiliki oleh anak. Nah, sebenarnya pada masa memayyiz ini adalah kesempatan bagi ayah bunda untuk mengembangkan lagi kemampuan anak sebagaimana tuntunan syariat. Mengapa? Ya, karena pada masa itu akal anak sedang menuju kesempurnaan. Dia menuju bentuk orang dewasa. Sel otaknya itu sudah siap untuk belajar lebih tinggi lagi dibandingkan dengan anak-anak usia balita. Kalau kita ingat ya dari pendidikan ala Ali bin Abi Thalib ya, ala Ali. Beliau kan mengatakan ya pendidikan itu dibagi dengan 7 usia pertama ya. Siklus 7 tahun. 7 tahun pertama itu perlakukan anak sebagai raja. Artinya kalau jadi raja, namanya raja ya, sekedar manggil aja kan harus didatangi, kebutuhannya dilayani, bahkan kalau tidur pun kalau perlu dielus-elus ya, dikondisikan senyaman mungkin. Gimana caranya agar bisa tidur dengan nyenyak, didampingi, pokoknya serba diperlakukan dengan baik ya. Itu untuk 7 tahun pertama. 7 tahun kedua, perlakukan anak-anak itu seperti tawanan. Kita bicaranya tawanan dalam Islam ya, bukan tawanan seperti orang jahiliyah. Kalau tawanan dalam Islam itu posisinya itu dihormati. Dan juga sekaligus dia punya kewajiban-kewajiban dan juga larangan-larangan. Artinya pendidikan di masa rentang kedua, 7-14 tahun ini, mulai kita kenalkan rule, ya, aturan yang jelas, mulai kita disiplinkan anak-anak ya, di dalam kehidupan dia. Misalnya pengaturan pagi harus bangun jam berapa, kapan mereka wajib belajar, kapan mereka bisa bermain, atau kapan mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Bisa jadi penetapan aturan atau rule ini ya, kapan, berapa lama, dan seperti apa, itu bukan kita sebagai orang tua yang menetapkan. Di sini kita bisa melakukan negosiasi dengan anak ya. Sehingga ada kesepakatan antara orang tua dan anak tentang bagaimana pengaturan hidup sang anak tadi. Termasuk di sini kita bisa berlakukan bagaimana seandainya sang anak tidak melaksanakan sesuai kesepakatan. Dan bagaimana kalau mereka bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada. Artinya reward dan punishment ini sudah bisa kita berikan. Nah, kalau dalam sistem pendidikan Islam sendiri kan kita tahu ya, dalam Al-Quran ada perintah ya. Usia 7 tahun itu mulai diajarkan sholat ya. Dan usia 10 tahun itu pukul ya, ketika mereka tidak mau melaksanakan sholat. Nah, ini contoh aturannya. Nah, aturan yang lain itu bisa kita kembangkan sendiri sesuai kesepakatan yang ada. Kemudian untuk usia
7 tahun yang ketiga ya, usia 15 tahun ke atas ya, itu perlakukan anak sebagai sahabat. Kenapa seperti itu ya? Karena untuk usia 15 tahun ke atas, dia head ataukah belum, dia ihtilam ataukah belum, maka anak itu sudah diposisikan seperti orang yang sudah dewasa. Nah, ketika kita bicara seperti orang dewasa itu kan seperti kita bicara kepada partner ya, kepada suami, kepada teman, kepada yang lain ya. Anak pun juga posisikan sama seperti itu. Tidak bisa kita sudah memerintah anak dengan gaya mengatur pada rentang anak yang sudah balik. Makanya agak berat ya, ketika pada masa-masa anak itu belum terbentuk aturan di dalam dirinya, belum mengerti mana yang harus dilakukan dan tidak, apa konsekuensi dan apa rewardnya, tapi dia terlanjur balik, itu biasanya memang pembenahannya agak lebih sulit. Karena anak tidak lagi bisa diperintah sebagaimana anak usia 7-14 tahun. Nah, makanya untuk anak usia 7-14 tahun kita harus melakukan banyak hal. Yang pertama, pembelajaran agama lebih intensif. Di fase tamyiz, anak sudah bisa memahami banyak hal. Selain menghafal ayat Al-Quran, anak juga mulai dapat diberikan pemahaman kandungan Al-Quran, seperti ketentuan halal haram, batasan aurat, pergaulan pria wanita, dan sebagainya. Mulailah untuk menanamkan pemahaman agama lebih dalam lagi pada anak, tentu dengan tetap memperhatikan bahasa pengantar yang mudah ia mengerti. Misalnya, ayah bunda mulai bisa menerangkan Islam sebagai agama sempurna. Tujuan hidup kita adalah mardotillah, kewajiban melaksanakan syariat Islam, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena mereka akalnya sudah mulai berkembang ya. Makanya kita perbanyak berbincang dengan anak-anak pada usia tamyiz. Kita berdiskusi, termasuk melakukan berbagai hal ya secara langsung ya, sehingga bisa terpuaskan akalnya. Anak sudah mulai bisa diajak berpikir, kenapa sih harus memilih Islam? Kenapa yakin ada Allah? Kenapa harus sholat? Kenapa membayar zakat? Kenapa harus berpuasa? Kenapa harus bangun pagi? Kenapa harus mandi sendiri? Kenapa harus mulai berani tidur sendiri? Kenapa harus mengatur? Jadi pertanyaan kenapa ini upayakan bisa terselesaikan di usia 7-14 tahun. Ya. Dan bahkan utamakan untuk anak-anak usia ini, mereka mencoba segala hal itu secara langsung, bahkan termasuk melakukan percobaan secara langsung. Karena belajar pada usia ini memang masih usia-usia ini ya, konkret ya. Artinya kalau mereka tidak mencoba langsung, mereka masih belum bisa sampai membuat sebuah kesimpulan yang benar. Beda dengan anak-anak yang usia 15 tahun ke atas itu ya. Mereka sudah mulai mampu berpikir abstrak. Jadi untuk anak-anak yang masih fase konkret ini mencoba secara langsung, itu akan menjadi pengalaman yang berbekas pada dirinya. Dan lebih lagi itu akan menjadi penguat ya. Pemahaman dia melihat secara langsung bahwa segala sesuatu itu memang tunduk pada aturan. Ketika dia melakukan sebuah percobaan misalnya ya,
air dipindah-pindahkan, ganti tempat. Kenapa kok dia selalu mengikuti bentuk tempatnya? Kenapa air mengalir dari atas ke bawah dan lain-lain? Misalnya dia melakukan percobaan langsung, dia ternyata kenal sifat air. Ternyata air itu dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Air itu harus tunduk pada aturan. Siapa yang buat aturan? Itu akan mengantarkan dia pada keimanan. Termasuk ketika dia belajar yang lainnya lagi, dia mencoba lagi. Termasuk ketika kita belajar sejarah, sebaiknya memang mengalami langsung, melakukan perjalanan langsung. Itu akan jauh lebih membekas daripada sekedar membaca, googling apalagi. Apalagi kalau sudah googling, melihat video, kita paham bahwa video-video yang ada itu kan kadangkala sudah mengalami manipulasi tertentu. Nah, khawatirnya ketika anak sudah paham lebih dulu bahwa ada kegiatan manipulatif, dia bisa berpikir, oh ini video enggak tahu nih benar enggaknya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, itu akibatnya menjadikan mereka juga mengalami ketidakpastian tentang kebenaran, dan bahkan bisa jadi khawatirnya mereka bisa berpikir kebenaran itu relatif. Kalau misalkan ada manipulatif, bisa jadi semuanya jadi benar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari sini ada proses pembentukan akliyah akidah, ibadah, hukum syarak lainnya itu sudah diharapkan mulai dipahami pada usia 7-14 tahun. Dan juga termasuk penanaman ilmu-ilmu umum yang digunakan untuk kehidupan. Belajar bahasa, belajar ilmu hitung komunikasi dengan orang lain termasuk kemandirian sederhana untuk mempertahankan hidup Kemudian pembentukan nafsiyah itu betul-betul pada peletakan adab adab, dan meletakkan ketundukan pada aturan, terutama aturan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kenalkan sosok teladan. Siapa saja itu? Yang pertama pasti pada orang-orang soleh dan bagaimana perjuangan mereka dalam pembelaan kepada agama. Yang pertama, Nabi dan Rasul. Jangan sampai anak-anak itu lebih kenal kepada artis-artis daripada nabinya. Tidak cukup hanya mengenalkan nabinya, kenalkan juga kepada sosok para sahabat. Kalau mereka mengidolakan pahlawan pejuang, harapannya mereka kenalnya sosok Khalid bin Walid Al-Fatih bukan sosok misalkan kalau idola sekarang The Matrix atau pejuang-pejuang abstrak Kenalkan juga kepada ulama-ulama besar, para mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain-lain. Kenalkan juga mereka pada sosok yang ahli dalam berbagai bidang kehidupan, baik dari kalangan ilmuwan, pengusaha Ceritakan bagaimana perjuangan mereka hingga bisa mencapai sukses pada bidangnya masing-masing. Termasuk kenalkan pada sosok pahlawan dan sekaligus kita bisa memilahkan untuk mereka mana saja yang pantas disebut sebagai pahlawan dan mana yang tidak. Bagaimana sejarah mengukir kisah para pahlawan dan bagaimana balasan Allah atas orang-orang yang memiliki jiwa kepahlawanan. Jadi anak-anak itu bisa kritis mereka punya tolak ukur. Tidak setiap mereka yang berjuang dalam tanda kutip itu adalah pahlawan. Tetapi pahlawan itu sesuai dengan definisi syarak. Kalau kita kenal seringkali dalam sejarah disebut misalnya Mustafa Kemal Atatürk dia dikenal sebagai pahlawan pembaharu Islam.
Tapi kalau kita baca sejarah lebih jauh lagi, justru ternyata Mustafa Kemal ini adalah penghancur Islam. Karena di tangan dialah kekhilafan Islam itu runtuh. Nah, hal-hal yang semacam ini yang tidak bisa diserahkan sendiri. Butuh ada diskusi, butuh penelaahan lebih jauh. Sehingga anak-anak itu bukan hanya sekedar menerima apa yang terjadi di depannya, tetapi mereka bisa bersikap kritis, memfilter apa yang memang bisa diterima dan apa yang sebaiknya mereka tolak. Nah, pengenalan pada sosok-sosok pahlawan ini, sosok-sosok teladan ini ya, selain membentuk keteladanan, itu juga sekaligus membentuk kepemimpinan. Karena perjuangan itu kalau dikaji ya, ternyata tidak ada yang hasilnya itu instan. Tidak seperti sekarang ya, semuanya mintanya serba instan. Sukses mintanya instan. Ada pergeseran nilai ya di kalangan anak-anak kita. Kalau dulu cita-cita kita itu kebanyakan ya jadi guru, jadi pilot, astronot, dokter. Kalau anak sekarang itu mungkin masih ada, tapi sudah mulai bergeser. Cita-citanya paling jadi YouTuber, jadi selebgram, artis TikTok ya semacam itu, punya ribuan follower atau bahkan jutaan follower. Jadi ada pergeseran nilai. Mereka menginginkan sesuatu yang sifatnya instan, kenikmatannya bisa langsung dirasakan, dan tidak mau bersusah payah untuk melakukan hal yang sebenarnya dibutuhkan dan bermanfaat bagi umat. Sesuatu yang bernilai itu bukan lagi sekedar sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran pahala, tetapi lebih ke arah duniawi saja. Kemudian yang ketiga, life skill ya. Life skill itu keterampilan hidup. Itu artinya kemampuan untuk bisa adaptif ya, dan positif yang bisa membuat seseorang menyelesaikan kebutuhan dan tantangan sehari-hari dengan efektif. Kalau dari WHO itu dipetakan seperti itu ya, seperti pohon itu ya. Kalau disimpulkan ada 10 paling tidak life skill yang harus dikuasai: mengenal diri sendiri, empati, berpikir kritis, berpikir kreatif, membuat keputusan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya kalau kita analisa lebih jauh, ke semuanya ini tidak bisa kita dapatkan 100% di bangku sekolah. Pendidikan life skill ini justru bisa diasah dan diasuh di dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa diserahkan ke sekolah, apalagi dengan model kurikulum yang dia lebih banyak mengedepankan aspek kognitif saja. Nah, kalau dalam hadis disebutkan ya, Rasulullah pernah bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Nah, secara harfiah memang olahraga berkuda, berenang, memanah ini kan baik ya untuk kebugaran tubuh. Tapi ada juga sebagian yang menafsirkan berkuda itu artinya dia mampu mengendarai kendaraan apa saja. Ya kalau zaman Rasulullah dulu ya berkuda ya. Kalau sekarang adanya ya apa gitu ya. Ya kendaraan laut, darat, udara, apa saja ya. Naik motor, naik mobil, pesawat. Nah, untuk berenang disamakan dengan ketahanan dan kemampuan fisik agar bisa menjadi muslim yang kuat. Kalau amanah diartikan untuk melatih konsentrasi dan fokus pada tujuan. Nah, untuk di era modern sekarang ini ada sebagian pakar yang perluas tafsiran hadis tadi ya. Kalau berkuda itu berarti kaitannya dengan skill of life. Keterampilan untuk hidup, punya rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, dan pengendalian diri yang baik. Kalau berenang itu diartikan survival of life. Agar anak itu selalu punya semangat, tidak mudah menyerah, dan tegar dalam menghadapi masalah.
Untuk memanah itu berarti thinking of life, membangun kemandirian berpikir, merencanakan masa depan, dan menentukan target hidupnya. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi ya. Balik tapi kok belum akil ya. Kok bisa? Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal bisa jadi yang menyebabkan. Yang pertama adalah baliknya di usia dini. Masih usia 8-9 tahun sudah balik ya. Bisa jadi karena overnutrisi. Overnutrisi ini bisa jadi karena makanan-makanannya itu sudah banyak tambahan zat-zat kimiawi ya, yang di dalamnya sudah dimasukkan nutrisi-nutrisi tambahan. Kalau orang zaman dulu goreng itu pakai minyak kelapa ya, diolah sendiri langsung dari kelapanya, dibuat jadi blondo ya kalau istilahnya kalau di saya itu. Kemudian minyaknya digunakan untuk memasak dari bahan yang alami. Kalau sekarang kita beli minyak goreng aja sudah banyak tambahannya, ada fortifikasi vitamin A, ada tambahan vitamin D dan lain-lain. Itu di minyak goreng. Belum lagi di makanan-makanan lainnya, tambahan lainnya. Di tepungnya kadang-kadang sudah ada tambahan apa gitu ya. Kemudian di bumbu-bumbu masaknya, kadang-kadang kan kita praktis ya ibu-ibu ya, nggak mau pakai bawang, brambang, kemiri, merica ya, yang masih utuh ya. Maunya yang sudah diolah biar praktis. Tambahan MSG, tambahan zat lainnya ya. Nah, itu kadang-kadang menjadikan overnutrisi ya. Overnutrisi. Akhirnya pematangan sel-sel tubuh juga lebih cepat. Hormonalnya bekerja lebih cepat. Makanya dia balik di usia dini. Kemudian karena faktor stres atau depresi, beban yang tidak seharusnya dibebankan diberikan. Nah, itu terutama kaitannya dengan masalah beban sekolah anak-anak ya. Kalau zaman dulu anak kelas 1 itu belajarnya masih mengeja ya, mengenal huruf, mengeja kata gitu ya. Kalau sekarang anak kelas 1 bacaannya udah panjang-panjang. Anak sudah disuruh memahami bacaan, merangkum, menyimpulkan, menceritakan kembali dengan bahasanya gitu ya. Kelas 1 itu. Makanya tidak heran pada waktu PJJ hari ini ya. Ini udah mulai masuk nih. Menemani anak belajar usia SD itu yang stres nggak cuma anaknya, seibunya ikut stres. Nah, ini ternyata juga sama ya, memicu balik di usia dini. Kemudian yang berikutnya lagi dari paparan informasi yang terlalu banyak, terutama yang merangsang seksualitas. Dan ini sekali lagi kita bicaranya masalah pornografi ya. Entah dari perbincangan anak-anak ya, entah dari game ya, bahkan ya dari game. Di game itu kalau anak-anak yang sudah pegang gadget itu main game, itu kan tampilan-tampilan yang menampakkan aurat itu kan banyak. Bahkan sekedar Google aja ya, buka Google ya, ketika setting restrictnya tidak diaktifkan, artikel yang dicari apa, yang muncul gambarnya apa, itu yang kita dapati. Makanya paparan-paparan semacam itu bisa mempercepat pematangan hormonal anak-anak. Kemudian yang kedua, pendidikan yang tidak sesuai fitrah ya. Entah karena pendidikannya abai atau pendidikannya over ya. Yang abai berarti tidak teriayah ya. Anak itu dibiarkan saja, mereka tidak dididik dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah sekolah selesai, orang tua hanya ngasih uang untuk bayar SPP, ngasih makan agar dia hidup ya, nyuruh ngerjakan PR. Itu termasuk pendidikan yang abai gitu. Nah, ada juga yang pendidikannya over ya. Anak diberikan beban yang di luar batas kemampuannya.
anak balita sudah harus hafal 30 juz Al-Quran. Bagus atau tidak? Kalau saya bilangnya ya tergantung. Kalau memang anaknya itu punya minat untuk menghafal ya, dia punya kemampuan untuk menghafal, tidak masalah ya. Bagus untuk anak-anak yang dengan model begitu. Tapi masalahnya tidak setiap anak memiliki kemampuan yang sama. Nah, ketika dia dipaksa padahal dia tidak punya minat ke sana, akhirnya ya tadi dipaksakan ya. Menjadi tekanan tersendiri bagi sang anak. Dan bisa jadi pendidikan yang over itu hanya untuk mengejar kebanggaan orang dewasa. Hanya buat pamer-pameran pada waktu kumpul bersama dengan keluarga dan rekan-rekan. Waktu ketemu keluarga, mudik, pulang kampung ya. Anakku loh sudah hafal 30 juz. Oh sama, aku juga 20 juz, tinggal mutkinkan kan ya. Nah, untuk orang tua yang lain mungkin akhirnya jadi terpacu ya. Waduh, kok sudah hafal sekian juz ya, anakku kok belum ya. Yang awalnya dia bahagia dengan anaknya, dia menjadi tertekan. Karena orang tuanya tertekan, dia balik menekan anaknya. Kamu harus hafal 20 juz. Itu temanmu itu sudah bisa hafal 20 juz. Jadi stresnya orang tua ditularkan kepada anaknya. Kemudian yang terakhir, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai fitrah. Jadi kurikulumnya hanya mengejar aspek kognitif saja. Lebih mengedepankan kepentingan kapitalis. Nah, apa akibatnya? Balik tapi belum akil. Ya udah jelas ya. Dia tidak akan bisa mampu melaksanakan aturan. Dia akan salah mengambil keputusan. Kalau ada masalah mudah lari. Bahkan ketika dia dewasa pun ya, dia tidak akan sanggup terhadap masalah yang dihadapi. Makanya tidak heran untuk mereka yang sudah balik tapi belum akil, tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Ketika dia jadi ibu, ya dia tidak sadar tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ketika jadi istri, dia tidak sadar tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Suaminya butuh bantuan apa, dia sibuk dengan dunia sendiri. Anaknya butuh bantuan apa, dia pun juga abai. Pun sebaliknya, kalau laki-laki, dia sudah jadi suami, istrinya sibuk ngurus anak-anaknya, dia tidak punya kepekaan. Akibatnya apa? Untuk mereka yang sudah balik tapi belum akil, padahal mereka sudah menikah, punya tanggung jawab lebih harusnya ya. Ya tadi, mungkin perceraian itu akan mudah sekali dilakukan. Semakin banyak ya. Bahkan riset membuktikan ya, mereka yang sudah balik tapi belum akil ini, terutama untuk mereka yang sudah ini ya, kena paparan pornografi itu ya. Meskipun secara akademis mereka lulus S1, S2, S3, tapi mereka tidak bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Ya. Mereka diberikan amanah bekerja pun mereka meninggalkannya. Ya. Jadi harusnya dikerjakan tapi memilih beraktivitas yang lainnya. Dan akibatnya ketika ada tekanan karena sebuah masalah atau tugas gitu, dia mudah untuk putus asa. Solusinya gimana? Ya solusinya kembalikan proses pendidikan itu sesuai fitrah ya. Dan ini hanya bisa terjadi dengan melibatkan semua unsur di dalam pendidikan, baik orang tua, sekolah, masyarakat, dan juga negara. Dan juga yang paling penting adalah membenahi kurikulum yang ada. Dan ini memang hanya bisa diperlakukan secara sistemik ya. Tidak bisa kalau hanya dari personal saja, kecuali dia milih homeschooling. Homeschooling pun juga resikonya banyak ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dituntaskan dengan pendidikan rumah. Karena keahlian itu tidak mungkin diampu oleh orang tua sendiri. Ada kalanya harus diserahkan kepada mereka yang ahli di bidangnya masing-masing.
Makanya dikatakan untuk bisa mendidik anak satu kampung itu kan untuk satu orang anak itu membutuhkan orang satu kampung ya. It take a village to raise a child ya. Membutuhkan orang satu kampung untuk mendidik anak dengan baik. Jadi kalau satu kampung itu mendukung ya, satu negara mendukung ya, Pak, insya Allah pendidikan itu akan berjalan dengan maksimal. Makanya kita berharap ya kita secara sistem ini mendukung ya, baik dari perantar masyarakat ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai anggota masyarakat, dan juga negara itu sama arahnya, mendidik anak kita menjadi generasi yang akil balik, generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah, yang siap untuk melaksanakan seluruh aturan Allah. Mungkin demikian dulu pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf kalau berpanjang-panjang, dan kalau masih ada pertanyaan kita selesaikan dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.